atas segala anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh berada di tempat ini, kita boleh berada dalam Ka'bah Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk memuji, memuliakan akan kebesaran Tuhan, biarlah malam hari ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada malam hari ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami umat-umat-Mu sepanjang hari sudah melakukan pekerjaan kami Tuhan. Apapun aktivitas kami percaya kami sudah diberkati. Dan malam hari ini Tuhan, kalau kami umat-umat-Mu boleh dalam Ka'bah-Mu, kami ingin memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Para pelayan Tuhan yang sudah Engkau utus pada malam hari ini, dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, rebana, banner, amat terlebih Tuhan hamba firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau mengurapi mereka semua, agar supaya Tuhan ibadah kami bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, tetapi menjadi ibadah yang luar biasa. Pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya dibilang seturut kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini hanya ada kuasa Roh Kudus yang akan mengambil alih akan ibadah kami. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami sedia buka tabiskan ibadah kami pada malam hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Haleluya saudara, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih anugerah Tuhan bolehlah kita ada pada malam hari ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita menyatakan Yesus itu lebih besar daripada segala-galanya, dari segala persoalan dan kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, amin, di dalamku selamanya.
Yesus yang besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh Yesus lebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat-jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Kita katakan Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar, haleluya, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama. Sekali lagi, Yesus terlebih besar, Yesus amin, lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu, terima kasih di dalamku. Oh Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar.
anak Tuhan. Haleluya. Kami puji Kau, Yesus besar. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu besar. Tuhanku dahsyat. Tuhanku luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Glory. Tuhanku besar. Kuasa-Mu besar. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord God. Terima kasih Tuhan. Kami bangga seperti Engkau Bapakku. Kami bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami bangga memiliki penolong, penyembuh, penyelamatku. Engkaulah gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh glory bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kau besar Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat. Yesus. Yesus terlebih besar. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Syukur Tuhan. Engkau besar, luar biasa. Terima kasih buat anugerah kasih karunia-Mu kepada kami. Kami hidup dan kami ada hari ini untuk kemuliaan membesarkan Tuhan. Urapi roh kami Tuhan Yesus. Berkati mezbah ini Tuhan. Dan perkenankanlah. Dan biarlah manis Kau dengar Tuhan. Darah Yesus bungkus kami semua. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa dan kekayaan hanyalah bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes the Lord. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. 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 Yang siap untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan pada malam hari ini, mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita siap menerima anggur baru. Kita siap untuk menerima minyak baru dari Tuhan, pengurapan baru. Amin saudara. Haleluya. Musik. Haleluya. Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mejanya, membangkitkan umatku. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat urapan yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Oh katakan, hari ini, hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa, ya. Belenggu dosa bagi patah. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah penuh
urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, minyak baru Tuhan, biar tercurah lagi kami semua hari ini. Haleluya. Ho 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 ho. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tuhan ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya. Biarkan Dia bangkit hari ini. Harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa sampai pada. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah bagi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah bagi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah bagi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah bagi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, saya memberkati. Anggur baru tercurah, haleluya, dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Sekali lagi, amin. Nyata kuasanya. Berikan tepuk bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita masih bersuka cita. Masih bersuka cita. Amin saudara. Kita masih bersuka cita, mengagungkan, memuliakan Tuhan kita. Biar jiwa hati kita berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Hatiku rindu Tuhan. Mari kita ekspresikan, boleh menari. Berikan sajamu yang terbaik buat kiri kananmu. Kita berikan buat hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku, amin. Mana jiwa kita? Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan. Sekali lagi, kita ekspresikan hatimu yang rindu. Amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Mana jiwa kita, amin. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan, haleluya. Mari kita puji Dia, angkat tanganmu, amin, haleluya. Ya, ku pujilah nama Tuhan. Oh, sembah, ku sembah dan ku muliakan. Haleluya. Bunyikanlah gambusmu. Kita menari, Tuhan, menari dan menarilah. Ya. Terimalah pujianku. Sekali lagi, ekspresi yang sungguh. Hatiku, amin, yes. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Kita berikan bagi Tuhan. Mana jiwa kita? Jemaat-jemaat. Jiwaku rindu Tuhan, selalu
dalam hadirat-Mu. Layak. Ya, mari kita puji Dia. Dua, ga. Ku puji nama-Mu. Oh sembah, ku sembah dan ku muliakan. Haleluya, bunyikan. Bunyikanlah gambusmu. Ya dari, wah, ya. Menari dan menarilah. Amin. Terimalah pujianku, jadikanlah ku puji, ya haleluya. Ku pujilah nama-Mu. Ayo sembah Dia. Ku sembah dan memuliakan. Ayo bunyikan gendangnya. Bunyikanlah gambusmu. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah. Mari kita berekspresi. Jemaat, ku puji. Oh. Ayo bunyikan dong, ayo bunyi biar gak ada. Bunyikan. Ayo dari. Menari dan menari. Oh haleluya. Tuhan terimalah. Terima kasih. Pujianku jadikanlah. Ayo kita meriahkan Tuhan. Sama-sama kita meriahkan Tuhan. Puji. Yes. Ku pujilah nama-Mu. Oh, ku sembah dan memuliakan. Bunyikanlah gambusmu. Oh, terimalah Tuhan, amin. Tuhan terima kita semuanya dalam pujian penyembahan. Silakan dulu saudara. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan. Oh haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rindu mata air jernih. Haleluya. Harta dan kekayaan. Pangkat dan perak tak sebanding dengan kasih Tuhan. Tak sebanding denganmu.
kekasihku. Kita bersama-sama full bagi Tuhan. Ku ingin menikmati. Yes, the Lord God. Hallelujah. Pribadimu Tuhan, seperti rusa yang rindu, seperti rusa rindu. Oh, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, pangkat emas dan perak, haleluya, tak sebanding dengan haleluya-Mu, Yesusku, Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, oh, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau setiap waktu, terima kasih Tuhan, haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih, oh haleluya. Biar harta dan kekayaan tidak ada artinya, harta dan kekayaan, pangkat mata sebanding dengan haleluya, Yesus kekasihku, menikmati yes Lord, menikmati bisa jemaat menikmati Tuhan. Yes, the Lord God. Haleluya, Yesus. Amin. Nikmatilah Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan pemulihan kesembuhan Ya, di setiap waktu tanpa kenal apapun. Dia berharga bagi saya dan saudara. haleluya. Dengan hati dan punya iman, dengan sungguh-sungguh katakan menikmati. Ya, Yesus. Menikmati hadirat-Mu, Bapa. Haleluya. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Yesus. Engkau Oh, baik. haleluya. Haleluya.
Mari jemaat-jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama dan kita katakan menikmati, menikmati. Yes, Lord, menikmati. Di setiap waktu Kau berada, menikmati. Oh haleluya, menikmati Yesus di dalam kekekalan. Dalam kekekalan, dalam kekekalan, dalam kekekalan, dalam kekekalan, kamu lihat. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah menikmati Engkau di hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja penuh atas hidup kami. Merasa puas kami ada di hadirat Tuhan. Kami boleh bawa korban pujian di hadapan hadirat-Mu. Dengan segenap hati kami memuji dan menyembah Engkau. Kami menikmati Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian dan sembah kami kepadamu. Lebih lagi Bapa, rindu hidup kami ini terus dilawat dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami. Firman-Mu yang akan memberikan kemenangan ketika kami dalam peperangan iman. Firman-Mu mampu memberikan kesembuhan ketika kami dalam keadaan sakit. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu rapi dan pakai hamba-Mu. Bukakan dan singkapkan segala rahasia firman-Mu. Apa yang Tuhan mau untuk kami buat di hari-hari ini. Nyatakanlah malam hari ini dengan firman-Mu. Kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Dan saatnya juga Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kepadamu. Dengan sukacita kami akan memberi. Dengan mengasihi dan mencintai Tuhan kami akan memberi. Karena kami tahu Tuhan akan membalas berkat berlipat kali ganda atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan korban persembahan. Dengan sukacita pun mereka akan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan bawa korban persembahan yang pertama. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Menjalankan persembahan pertama, kita akan pujian bagi Tuhan. Begitu besar kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Oh, ingat bilurnya, oh. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka, salibnya menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat-jemaat Tuhan, mari kita bagi-bagi bersama. Ingat kasih Bapa kita, haleluya. Oh, begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkan, bukan hakim dunia, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Ingat kasih-Nya, oh. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus. Bilurnya, oh. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biar kasih-Nya kasih Yesus pulihkan, haleluya, yeah. Oh, amen, yeah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari bebanku. Oh, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, oh, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari bebanku. Darah-Mu, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang kita serahkan kepada Bapak Gembala. Ingat kasih selalu ada. Yes, kasih Yesus, haleluya. Oh.
karena kasih Tuhan. Berdiri di altar Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, itu pun adalah karena kasih Tuhan. Diizinkan untuk dengar firman, itu pun adalah kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang kasih-Mu tidak pernah habis bagi kami. Kami sadar segala kekurangan kami, tapi kasih-Mu selalu ada atas kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami memuliakan Tuhan. Waktunya kami rindu Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman. Izinkan kami berjumpa Tuhan, kami mengalami Tuhan dalam kekuatan kuasa firman. Pakai hamba menjadi saluran berkat firman bagi kami semua di malam hari ini. Siap kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi dan cinta Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Shalom JPA. Yang bersuka cita dan diberkati Tuhan katakan haleluya. Kita masih ada dalam pembahasan revolusi penyembahan. Katakan bersama, revolusi penyembahan. Kita ada pada minggu yang ke-11 dalam pembacaan Mazmur 103. Mari buka sama-sama Mazmur 103 ayat yang pertama. Mazmur Fatsal 103 ayatnya yang pertama, kita baca bagian firman Tuhan ini. Hitungan ketiga, firman Tuhan 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Katakan amin. Bolehkah sekali lagi dengan suara yang lebih baik dari yang tadi? 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Katakan amin. Ada satu bagian yang disampaikan Tuhan lewat pemazmur Daud. Dalam ayat ini Alkitab memberi sorotan yang tajam terhadap salah satu aspek dalam hidup manusia, itulah jiwa. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Di bagian yang lain kalau kita baca, Tuhan mengajar kita memuji Tuhan dengan tubuh kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, memuliakan Tuhan pada bagian mengekspresikan tepuk tangan, bersorak, mengangkat tangan, dan berbagai cara dan bentuk untuk kita memuji Tuhan. Tapi di ayat ini Tuhan bicara bagaimana kita memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang jiwa itu adalah sebuah tempat berdiamnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam tubuh manusia atau dalam kehidupan manusia ada 3 unsur penting yang ada di dalamnya. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Pada tubuh terdiri dari panca indera yang kita kenal itu. Lalu pada aspek jiwa itu terdiri dari 3 bagian yang saya sebutkan tadi. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Malam ini kita mau belajar pada aspek yang kedua. 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah atau minggu yang lalu kita telah membahas aspek pikiran. Jadi pada jiwa itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu adalah tempat berdiamnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, minggu yang lalu kita telah membahas bagaimana kekuatan pikiran itu. Orang-orang yang mengalami kemenangan adalah mereka yang dapat menguasai pikiran mereka.
Karena pikiran itu adalah area peperangan terbesar dari orang-orang percaya. Kita telah membahas itu dan saya berharap jemaat Tuhan masih mengingat dan segar dalam ingatan kita tentang kebenaran firman pada bagian yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Malam ini kita mau bicara tentang aspek perasaan. Di dalam jiwa itu terdiri pikiran dan perasaan. Menjadi penting saudara bagaimana Tuhan mengajar kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya seluruh elemen pada jiwa itu perlu dipersembahkan kepada Tuhan untuk kita memuliakan Tuhan. Sekali lagi, jiwa adalah sebuah tempat berdiamnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, maka seluruh bagian dan seluruh eksistensi jiwa kita ini perlu dipersembahkan kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada satu bagian pada hidup manusia yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Totalitas 100% dipersembahkan kepada Tuhan. Aspek jiwa itu pun merupakan bagian yang penting. Nah, sekali lagi izinkan malam ini kita lihat pada bagian yang kedua tentang perasaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia dia memberi beberapa definisi tentang perasaan. Ada 4 bagian yang digambarkan pada makna definisi dari perasaan itu. Saya mau ambil bagian yang keempat dari apa yang dicatatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perasaan itu adalah pertimbangan batin atau hati atas sesuatu. Sekali lagi, perasaan itu dari sekian banyak definisi, tapi ada yang menarik yang saya sangat suka, pertimbangan batin atau hati atas sesuatu, atau sebuah pendapat. Kita sedang ada dalam banyak pilihan-pilihan. Kita diberi pilihan. Saudara ke toko, maka saudara akan disodorkan pada pilihan. Ketika hendak membeli satu produk, maka produk yang hendak kita beli itu terdiri dari banyak tawaran. Ada banyak tawaran. Kita mau beli kecap saja, ada sekian banyak merek kecap. Kita mau beli beras, ada sekian jenis dan merek beras. Kita mau beli apa lagi? Semua produk rasa-rasanya tidak ada yang cuma satu bagian. Sedangkan rica saudara tetap terdiri dari beberapa bagian. Ada yang pedis sekali, ada yang setengah pedis, ada yang nyanak terlalu pedis, ada yang boleh gosok di mata, itu rica itu. Nyanak terlalu pedis itu. Sedangkan rica saja, asito terdiri dari beberapa bagian. Pilihan, pertimbangan. Waktu kita hendak menjatuhkan pilihan, maka yang akan bergerak sebelum kita memutuskan perasaan kita. Perasaan kita. Saya mau membeli beras yang harganya selisih 100 rupiah. Ada yang 6.500 dan ada yang 6.600. Selisihnya 100 rupiah. Saudara mau pilih yang mana dengan produk beras yang selisih 100 rupiah? Saudara tahu
waktu saudara menjatuhkan pilihan terhadap sebuah produk yang engkau akan pilih, maka perasaanmu lah yang akan bergerak. Ada pertimbangan batin di sana. Oh, itu lebih murah, nah gitu. Oh, itu lebih sedap. Kalau mau masak tuh beras itu nyenak terlalu banyak air yang mau dipakai. Oh, dia agak lebih lebih wangi, bla 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 dan sebagainya. Mau beli handphone, saudara akan membuat pertimbangan batin sebelum saudara menjatuhkan pilihan. Itu definisi tentang perasaan. Nah, pada waktu Tuhan bicara, pujilah Tuhan hai jiwaku, pada dimensi perasaan, maka hal ini perlu untuk dipikirkan dan perlu untuk menjadi sebuah perenungan bersama bagi kita. Izinkan saya ingin melihat satu ayat terkait dengan hal ini. Dalam beberapa menit kita akan merenungkan bagian ini. Perhatikan dalam kitab Filipi Fatsal 4 ayat 10. Filipi 4 ayat 10 berkata begini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya, perhatikan, pikiranmu terus dan perasaanmu bertumbuh kembali. Oke, sampai di sana. Perhatikan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya perasaanmu bertumbuh kembali. Artinya apa, saudara? Artinya pertama, perasaan itu hidup. Dia bukan sesuatu yang mati, tapi perasaan itu hidup. Katakan bersama, perasaan hidup. Jadi perasaan itu hidup. Dia bisa bertumbuh, ayat ini berkata dia bertumbuh. Kalau bertumbuh kembali, artinya dia pernah mati, dia pernah stuck. Nah, perhatikan saudara, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Ternyata saudara, perasaan itu dia sesuatu yang perlu ditumbuhkan. Karena dia bertumbuh. Dia tidak bisa statis, tidak bisa. Perasaan itu perlu dijaga, dipupuk sehingga dia bertumbuh. Bertumbuh terus menerus. Dalam keluarga saja, suami istri, kita suka atau tidak suka, perasaan itu perlu dijaga. Karena kalau tidak dijaga, dia akan stuck begitu. Saya banyak mendengar orang bicara atau orang memberi testimoni bahwa mereka suami istri seperti kakak adik lagi. Atau sudah jadi seperti adik kakak. Debatable kalau kita mau bicara bagian itu. Ada sisi positifnya, tapi bisa saja ada sisi negatifnya. Bayangkan kalau seandainya suami istri, sikap mereka, perasaan mereka itu tinggal seperti kakak beradik, itu repot, saudara. Itu repot. Sekali lagi debatable. Artinya perlu diperdebatkan, boleh diperdebatkan. Ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya. Mungkin aspek positifnya betapa kebersamaan itu akan terus dapat terjalin. Tetapi aspek negatifnya, perasaan-perasaan yang lain itu akan mati. Adik-adik kan begitu. Penting
perasaan itu perlu dijaga, dipupuk sehingga dia terus bertumbuh. Begitu juga kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwa, maka perasaan kita tentang Tuhan itu perlu dipupuk. Ada berapa banyak kali kita menyanyi pada aspek jiwa, tetapi dia kehilangan feel di situ. Dia kehilangan feel. Ingat kasihnya yang hidupku. Kita nyanyi, yes. Tapi aspek perasaan itu dia tidak terjaga. Dia tidak terjaga. Revolusi penyembahan waktu Tuhan bicara pujilah Tuhan hai jiwaku, perasaan itu saudara dia bertumbuh. Dia hidup. Dia bukan sekali ada dan selesai. Dia bukan sekali diberikan lalu untuk selama-lamanya. Enggak. Perasaan itu sesuatu yang perlu dipupuk, dijaga, ditumbuh kembangkan. Nah, kembali dulu pada Filipi tadi. Saya tertarik dengan kalimat yang dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu, perhatikan Paulus mempergunakan dua kata ini secara bersamaan. Pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Artinya ada waktu dan ada saat di mana perasaan itu dia stuck. Atau bahkan dia mati. Bertumbuh kembali, gitu ya, dia mati gitu. Lalu dia hidup. Kalau saudara perhatikan ada tanaman yang dia ada gitu, lalu dia mati. Tiba-tiba, dia ada bertumbuh Joko Tegang, gitu ya. Dia bertumbuh kembali. Kira-kira kalau kita menganalogikan seperti itu, dia bertumbuh kembali. Pengertian yang saya sebutkan tadi adalah perasaan itu dia hidup. Tetapi jikalau kita mencoba menelaah lebih dalam, apa sih yang menyebabkan sampai dia bisa mati, perasaan itu bisa mati? Ayat ini berkata bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaan bertumbuh kembali. Ternyata begini, perasaan itu dia mau bertumbuh atau dia mau mati, itu bergantung di pikiran. Katakan amin. Dengar Bapak Ibu pemuda-pemudi, dengar. Perasaanmu itu akan bertumbuh atau dia mati, itu bergantung seperti apa pikiran. Kalau pikiran kita ini dia telah menjadi negatif, maka perasaan itu lama kelamaan dia akan mati. Dia akan mati. Dari mana? Dari pikiran kita ini yang tidak dapat dikelola. Tapi waktu pikiran ini dapat dikendalikan atau pikiran kita ini diserahkan kepada Kristus, maka perasaan itu dia akan dapat bertumbuh kembali. Pikiran yang negatif dia akan mematikan perasaan. Tapi pikiran yang positif dia akan menghidupkan perasaan. Itu sebuah kenyataan yang sangat-sangat sederhana yang selalu dan sering kali kita hadapi. Kalau pikiranmu sudah negatif,
tetap perasaanmu itu akan terpengaruh. Tetap dia akan terpengaruh. Saudara ke pasar, lalu saudara hendak membeli sesuatu produk yang produk A itu di pikiranmu itu sesuatu yang jelek, buruk amat, maka perasaan saudara tetap akan tidak baik terhadap produk itu. Itu pasti. Itu pasti. Beberapa waktu terakhir ini dunia teologi disodorkan dengan pengajaran-pengajaran yang kadangkala memusingkan hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat. Aduh, ini bikin pekerjaan lagi. Ini pengajar-pengajar yang kadangkala bikin kerjaan Pak ini gembala-gembala, pendeta-pendeta untuk mengcover, memprotek iman dari jemaat Tuhan. Oleh karena pengajaran-pengajaran yang ada. Dan jujur saja saudara, saya setiap kali mendengar nama pendeta A lagi khotbah, pikiran saya tetap sudah negatif. Saudara mau bilang apa tentang dia punya pengajaran? Saya akan terus berupaya untuk harus objektif. Saya coba dengar pengajaran ini, enggak. Tapi ada bagian di mana saya setuju pengajaran itu. Oh iya, boleh. Mau berusaha untuk selalu objektif. Sekali lagi, berusaha untuk selalu objektif. Tapi setiap kali dengar jotunama, kadangkala sesat lagi. Perasaan saya sudah begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kalau saudara sudah negatif, di pikiranmu sudah negatif, tetap perasaanmu itu akan tidak nyaman, akan terganggu. Akan terganggu. Saudara, biar saudara orang marketing yang paling hebat, orang marketing cara menjual produk paling hebat, saudara mau bilang tuh lemon nipis itu manis, tetapnya ada di antara orang yang percaya. Biar saudara orang marketing yang paling hebat, ini lemon nipis, ini manis. Kenapa saudara tidak percaya? Karena di pikiranmu nyena ada, itu tetap asang itu, tetap asang. Kecuali mungkin dia ada bilang kemarin itu lemon Cina kek, lemon apa kek yang, tapi itu lemon nipis tuh baru ada lihat saja bah. Biar orang marketing jago mau tawarkan, tetap di torang pikiran tuh lemon nipis itu asang. Kan begitu. Dan perasaan torang tetap so asang terhadap tuh lemon nipis itu. Walaupun mungkin oleh seorang petani yang hasil rekayasa varian, dia buat varian baru, mencangkokkan ini, lalu terbentuk sebuah varian lemon nipis yang baru, yang rasanya manis, tapi mengubah ini mindset bahwa itu manis, mustahil. Ketika ditorang pepikiran itu negatif, perasaan dia akan jadi mati di situ. Saudara mau kunjungi, besuk, pi berdoa, mau pi kasih tahu tentang manfaat ibadah kepada tuh orang yang pamalas ibadah, itu butuh mujizat. Itu butuh mujizat. Kenapa? Karena yang ada di mindsetnya dia sama kok. Ibadah dan tidak ibadah sama. Sehingga
dia punya perasaan begitu. Karena pikirannya sudah begitu, maka perasaan akan jadi begitu. Ibadah, doa, pelayanan, apalagi kerja bakti, apalagi. Dan semua, kalau tuh orang pikiran ini dia sudah negatif, maka dia akan mempengaruhi perasaan kita. Belum di aspek ketiga, soal kehendak. Di situ dulu, malam ini saya mau berhenti di perasaan. Sekali lagi saudara, perasaan itu adalah pertimbangan batin atas sesuatu. Kenapa saudara memuji Tuhan? Ada pertimbangan batin di sana. WL tidak perlu suruh angkat tangan, saudara bisa mengangkat tangan karena ada pertimbangan batin di sana. Itulah perasaan. Nyana ada WL yang selalu setiap kali, saya kadang-kadang kasih contoh. Nyana ada tuh WL dia bilang begini, mari kita menangis bersama di hadirat Tuhan. Ada? Nah ada. Tapi seseorang dia bisa menangis waktu dia menyanyi, waktu dia menyembah Tuhan. Kenapa? Itu pertimbangan batin. Tuhan pe baik kita ada. Tuhan pe kemurahan kita diberkati. Nah ada yang suruh menangis, dia bisa menangis. Itu aspek perasaan. Ada pertimbangan batin di sana. Tapi firman Tuhan bilang, aku bersuka cita karena perasaanmu itu bertumbuh kembali. Ternyata ada waktu di mana perasaan itu dia bisa mati. Kenapa perasaan itu dia mati? Pikiran. Itu sebabnya dalam jiwa ada pikiran yang dia sangat berkorelasi erat dengan yang namanya perasaan. Sesudah pikiran, dia mulai membuat analisa-analisa. Maka perasaan dia akan mulai membuat pertimbangan. Yang nanti minggu depan orang akan bahas. Kehendak akan mengeksekusi itu. Tapi perasaan kita perlu kita jaga. Puji Tuhan kalau seandainya waktu Tuhan datang, perasaan kita telah bertumbuh kembali. Tapi yang repot tatkala Tuhan datang, perasaan kita mulanya biasa saja, akhirnya biasa juga, biasa-biasa. Itu bahaya saudara. Itu bahaya. Dia kehilangan perasaan. Yang tadi. Orang mau buat model bagaimana kalau ini pikiran negatif. Dia akan selalu punya perasaan yang negatif. Dia tidak akan dapat bertumbuh. Dan karena itu kita perlu berupaya untuk menghidupkan, menumbuhkan kembali perasaan itu. Tumbuhkan kembali perasaan itu. Sehingga waktu firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dia bukan hanya sebuah ekspresi semata, tapi betul-betul dari sebuah perasaan yang benar-benar bertumbuh kembali. Saya mau tutup di ayat ini. Mari pelayan musik. Filipi 2 ayat 5. Lihat ayat ini. Sama-sama kita baca. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Menumbuhkan perasaan itu, membuat perasaan itu bertumbuh. Kita jaga, kita pupuk. Ada banyak hal kan yang dapat kita lakukan dalam aspek keseharian, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kejemaatan. Saudara perlu tumbuhkan kembali perasaan itu. Bagi kita suami istri, menumbuhkan, menjaga, perlu. Mensiasati, mempolahkan, perlu. Ada orang-orang yang biasa bilang, ada hari Senin itu orang hari apa? Family Day. Ada istilah quality time. Itu waktu keluarga. It's okay. Itu mensiasati. Sehingga perasaan itu dia tetap bertumbuh. Ada banyak hal untuk perasaan itu bertumbuh. Perlu diolah dari pikiran, saudara. Perlu dimulai dari pikiran. Begitu dengan Tuhan. Begitu dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang dia hanya rutinitas. Itu yang Yesus katakan. Percuma kamu beribadah kepadaku, tapi hatimu jauh daripada. Kenapa? Karena itu rutinitas. Tidak lagi ada feel di sana, tidak lagi ada perasaan di sana. Kita perlu menumbuhkan perasaan itu. Menumbuhkan perasaan tentang Tuhan. Menumbuhkan perasaan cinta kepada Tuhan. Menumbuhkan perasaan hormat kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang akan membuat perasaan kita bertumbuh kembali. Setan dia punya 1001 macam cara untuk membuat perasaan kita dengan Tuhan dia mati. Setan punya 1001 macam cara untuk mematikan perasaan-perasaan positif kita, baik untuk secara vertikal kepada Tuhan, untuk pelayanan, untuk sesama, keluarga, suami, istri, orang tua dan anak. Ada banyak hal yang setan kadangkala matikan perasaan itu. Tapi biar kiranya Tuhan akan berkata dari sorga malam ini, aku bersuka cita karena perasaanmu tumbuh kembali. Wah, itu luar biasa. Kalau perasaan kita bertumbuh kembali tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Firman bukan cuma untuk saudara, tapi untuk saya pun sebagai hamba Tuhan. Ada banyak waktu kami keluarga suami istri kalau doa kadangkala ada Tuhan ampuni, ampuni Tuhan. Kadangkala ada waktu komitmen baik dalam pelayanan, dalam doa, dalam saya pun secara pribadi kadangkala Senin Kamis, kadangkala hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan doa, penyembahan, kadangkala Senin Kamis dengan Tuhan. Tapi betapa bersuka cita kalau Tuhan berkata bagi kita malam ini, anakku, aku bersuka cita karena pikiran dan perasaanmu tumbuh kembali. Amin, saudara. Mari taruh pikiran dan perasaan pada Kristus, maka pikiran dan perasaan kita akan bertumbuh. Taruh pada Kristus, karena kalau kita cuma taruh pada perasaan kita, pada hati, aduh, torang lihat teman, torang lihat sesama, torang akan kecewa, torang akan kecewa. Torang bahkan torang perasaan
Torang bahkan akan mati torang berperasaan. Kalau torang lihat sesama, kalau torang lihat kelemahan, kekurangan, aduh. Kan itu yang sering kali terjadi. Baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hubungan kita, jemaat Tuhan. Banyak kali. Kenapa? Karena kita coba taruh perasaan itu pada sesama. Tapi firman mengajar kita, taruh pikiran dan perasaanmu pada Kristus. Pada Kristus. Karena waktu kita taruh pikiran dan perasaan seperti pada Kristus, maka kita tidak sedang berfokus pada manusia, tapi kita sedang berfokus kepada Tuhan. Bapak-bapak, kalau saudara taruh perasaanmu pada pasanganmu, istrimu, akan ada waktu di mana saudara lihat kekurangan, kelemahannya, saudara kan jadi kecewa di sana. Dan saudara kan bilang begini, suami saya, istri saya, aduh tidak baik, bla bla bla. Dan kita akan mulai mencari jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena kita mencoba menaruh hal-hal itu. Tapi waktu kita taruh pada Kristus Yesus, maka Kristus akan menyempurnakan segala hal yang kurang di sana. Katakan haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu bicara tentang bagaimana kita punya perasaan yang benar-benar sempurna, utuh untuk memuji Tuhan. Kelola pikiranmu dengan positif. Karena ketika pikiranmu positif, perasaanmu akan jadi positif. Semoga perasaan kita akan tumbuh kembali. Mindset kita perlu diubahkan. Sekali lagi jangan lihat pada manusia, tapi taruh seperti pada Kristus. Saudara, kalau Kristus mau menaruh perasaannya pada kita manusia, tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada. Dia pasti akan menolak karya penyelamatan. Tetapi perasaan itu dia tidak taruh pada yang namanya manusia, tapi dia taruh pada dirinya yang adalah kasih itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita boleh diselamatkan. Kalau seandainya perasaannya dia lihat kita, tidak akan ada keselamatan. Tapi mari saudara taruh pikiran dan perasaanmu pada Kristus. Saudara akan berfokus pada Kristus yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sempurna, yang segala-galanya. Dia yang mengampuni segala kelemahan, kekurangan kita. Dan pada Dialah kita mau taruh perasaan kita. Sehingga perasaan kita akan bertumbuh kembali. Tuhan berkati kita. Tepuk sorak yang meriah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
selama ku hidup bagi mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi kalau ku hidup bagi dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku tidak tahu seperti apa perasaanmu kepada Tuhan malam ini. Saya tidak tahu. Tidak ada di antara saudara yang dapat mengetahui teman yang lain tentang perasaanmu. Tapi Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang tahu waktu saudara menyanyi, perasaanmu kepada Tuhan seperti apa, Tuhan yang tahu. Teman yang ada di sampingmu mungkin boleh mendengar menyanyimu itu luar biasa. Teman yang ada di sampingmu mungkin boleh melihat engkau mengangkat tangan. Tapi Tuhan yang tahu perasaanmu kepada Tuhan itu seperti apa, Tuhan yang tahu. Mari kita berdoa malam ini biar kiranya perasaan kita akan tumbuh kembali. Firman Tuhan berkata, aku bersuka cita karena mendapati pikiran dan perasaanmu itu bisa bertumbuh kembali. Mari berdoa dan kita minta sama Tuhan. Tuhan, tumbuhkan kembali perasaan cinta, perasaan mengasihi Tuhan, kerinduan melayani Tuhan. Mari berdoa, minta sama Tuhan. Dan Dia mau beri bagi kita malam ini. Itu revolusi penyembahan. Waktu Tuhan menumbuhkan kembali perasaan kita. Atau mungkin dalam hubungan sesama, dalam hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak, anak-anak dan orang tua, teman-teman seiman. Karena berdoa biar kiranya Tuhan menumbuhkan perasaan saling mengasihi, saling menopang. Itu Tuhan akan tumbuhkan kembali pada kita. Bolehkah angkat kedua tanganmu sekali lagi dengan penuh kerinduan. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Roh Kudus tumbuhkan kembali perasaan mengasihi, mencintai, melayani dengan segenap hati. Roh Kudus bergerak bagi kami malam ini. Ku hidup bagi mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkan. Sekali lagi JPA, sekali lagi. Kalah. Amin.
Haleluya. Mengalirlah ya Roh Kudus, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami, ubah dan bentuk kami Tuhan. Jamah pikiran kami Tuhan, jamah cara berpikir kami Tuhan. Kadangkala pikiran kami yang salah mematikan perasaan kami. Karena itu kami berdoa, jamah pikiran kami malam ini Tuhan. Ubah pikiran kami Tuhan. Ubah kami bapak-bapak, ubah pikiran kami ibu-ibu, ubah pikiran kami anak-anak muda malam ini. Kalau di pikiran kami sedang terbangun benteng-benteng yang sedang menguasai pikiran kami, sehingga kadangkala pikiran ini mematikan perasaan-perasaan yang baik, yang positif kepada Tuhan. Kami berdoa malam ini, Tuhan jamah pikiran kami. Taruh pikiran positif, beri pikiran positif, beri pikiran ilahi itu, sehingga perasaan kami akan dapat tumbuh kembali. Tidak usah lihat orang lain, saudara. Tapi kita dengan Tuhan saja. Masing-masing berdoa. Katakan, Tuhan, tumbuhkan kembali perasaan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Perasaan dan kerinduan yang kuat melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tumbuhkan kembali, Roh Kudus tumbuhkan kembali perasaan-perasaan ilahi di setiap hati kami, di setiap hati kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Kami diubahkan Tuhan. Revolusi penyembahan bukan cuma suara kami yang baik didengar Tuhan, bukan cuma pujian penyembahan kami yang terdengar indah, tapi revolusi penyembahan adalah sebuah perasaan yang dipulihkan oleh Tuhan, sehingga waktu kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam perasaan yang benar-benar diubahkan Tuhan. Diberkati setiap kami. Roh Kudus terobosi hati kami. Roh Kudus terobosi setiap jiwa dan pikiran kami, sehingga hidup ini akan semakin sesuai dengan firman. Sekali lagi, kalau ada bagian yang salah di pikiran, di perasaan kami, Tuhan mengubahkan itu. Hidup ini menjadi sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan. Meteraikan firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan baru untuk kami terus pakai firman ini, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kami terima firman, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Puji Tuhan, saya percaya malam ini diberkati Tuhan.
Dan kita akan berikan persembahan yang kedua dari sebelah kiri saya. Dan kita memuji Tuhan berkat anak cucu. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita. Nama Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Bapa pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan minta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya, dan berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita pasti diberkati Tuhan manakala kita beribadah di malam hari ini. Biar jiwa kita benar-benar memuliakan Tuhan. Itu yang menjadi doa dan kerinduan kita. Setiap kehadiran kita saudara, Tuhan yang paling mengerti. Mata Tuhan itu tertuju bagi kita. Bahkan ketika kita datang dengan setiap keluhan jiwa kita, maka Tuhanlah yang akan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Tuhan berkati kita di malam hari ini, dan pengumuman besok kegiatan di Rumah Bawah jam 10 pagi. Saudara sudah mengetahui kegiatan pada besok, sehingga semua boleh datang bersama-sama dalam ibadah jam 10 pagi bertempat di Rumah Bawah sampai selesai. Agak sedikit beban sedikit karena ada acara konsultasi wilayah. Kalau cuma orang jemaat, saya tidak terlalu pikir ya. Tapi karena sudah bersamaan dengan acara konsultasi wilayah, sebab itu kami dari siang selesai sarapan, kami sudah di Rumah Bawah sampai malam baru datang ya. Kami tunggu-tunggu di grup, ada Permata yang bilang mau datang, sampai malamnya tidak ada tuh datang. Sampai tenda so kelar tadi ya, tadi malam.
Jadi saya bilang kalau enggak ada acara konsultasi wilayah juga biar jot orang apa adanya. Tapi sudah karena sudah berkaitan dengan ada kunjungan wilayah, jadi dari siang kami keluarga sudah berusaha telepon sana, telepon sini untuk perlengkapan pada besok hari. Sehingga bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan bisa bersama-sama pada besok jam 10 pagi dan jam 5 sore kita ada ibadah pelayanan penginjilan juga dalam rangka ucapan syukur GPDI jemaat yang ada di desa Wori pada jam 5. Berarti kita akan atur jam sehingga besok sama-sama kita akan ada dalam pelayanan tersebut. Untuk pelayanan pada pada jam 5 itu full dari pelayanan altar juga semua dari JPA, sehingga dari pemuji akan mengatur untuk pelayan-pelayan pada besok hari apa dengan rebana dan banners atau seperti apa sebentar bisa dikoordinasi untuk kegiatan besok. Dan untuk kelengkapan untuk acara ibadah di bawah mungkin sebentar sesudah ibadah juga dari Departemen Pemuji akan menyiapkan mungkin biar cuma keyboard dengan speaker untuk kegiatan pada besok hari. Hari Jumat jam 7 ada Forscom dan ibadah keluarga muda. Bahkan jam 9 ada doa malam. Jam 3 ada ibadah lansia. Hari Sabtu sepanjang hari doa puasa dan jam 1 kita tutup bersama-sama di gereja. Itu saja yang menjadi penyampaian. Hari Minggu sudah ada pada bulan Oktober sehingga kita akan ada pada Minggu Perjamuan Kudus. Mari seluruh pelayan-pelayan semua persiapkan diri ketika kita akan masuk dalam melayani Tuhan dalam perjamuan jemaat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, bahkan terlibatlah dalam semua kegiatan doa yang ada pada sepanjang minggu ini. Ini saja yang menjadi penyampaian dan kita segera menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri semua, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sudah memberkati kita malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur melebihi segalanya. Sekali lagi katakan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kekuatan kasih setia Tuhan. Kami percaya di ibadah ini kami dilawat oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan itu benar-benar jadi pengalaman kami. Karena Tuhan menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Engkau yang membuat kami kuat, roh kami kuat. Dan kami percaya malam ini kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya setiap kehadiran jemaat Tuhan, benar-benar firman itu berkuasa. Firman-Mu itu real bagi kami. Biar jiwa ini tetap memuliakan Tuhan.
dalam setiap kondisi keberadaan kami. Tidak akan mempengaruhi untuk kami memuji akan Tuhan. Jiwa kami memuliakan Tuhan. Itu benar-benar kami alami dalam hidup ini. Tidak ada bagian yang kami mau buat iblis menguasai hati dan pikiran kami. Tapi kami mau tunduk di hadapan Tuhan. Kami taklukkan hati dan pikiran kami. Benar-benar dalam hidup bersama kami menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga tidak ada yang merasa satu dengan yang lain berbeda. Merasa satu orang lebih tinggi daripada orang yang lain. Tapi kami semua sama di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan bila pikiran perasaan Kristus itu nyata dalam setiap tingkah laku dan sikap kami. Roh Kudus kendalikan kami Tuhan. Kami rindu benar-benar hidup ini sesuai dengan kebenaran firman. Kami rindu benar-benar firman yang bekerja bagi kami. Dan Roh Kudus Engkau yang akan terus menolong kami jemaat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu pemuda remaja anak-anak yang sudah beribadah. Jangkauan firman-Mu itu akan terus menguasai kami. Kami pulang sebentar. Ada revolusi yang Tuhan buat bagi kami. Revolusi seorang penyembah itu Tuhan dapati. Bukan sekedar kami bisa menyanyi memuji, tapi dari pikiran dan perasaan kami yang terdapat dalam Kristus Tuhan, itu pun dapat kami alami dalam kehidupan kami. Setiap korban persembahan jemaat Tuhan, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Taruhkanlah dalam pikiran kami. Ketika kami menabur, kami melayani Tuhan. Ketika kami memberi, kami tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap taburan-taburan jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan akan menolong kami dalam setiap apa yang kami hadapi. Ada pergumulan, ada masalah, ada sakit penyakit. Ada hal-hal yang belum terselesaikan sampai saat ini. Tapi Tuhan adalah pertolongan bagi kami. Kami hanya terus minta kuasa kemurahan Tuhan. Itu nyata di setiap persoalan masalah kami. Ada kemenangan yang besar. Ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Itu nyata atas umat-umat Tuhan. Bahkan firman-Mu itu yang terus meneguhkan kami. Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah. Itu akan nyata atas kami umat-umat-Mu. Dan kami bersyukur karena malam ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar manakala kami pulang, kami percaya ada berkat-berkat berganda dari Tuhan yang kami akan terima sebentar. Tuhan terus menolong kami pelayan-pelayan sehingga kami terus melayani, terlibat dalam pelayanan. Karena janji firman-Mu, setiap jeri lelah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami menyerahkan acara sepanjang minggu yang berjalan. Besok hari dalam kegiatan gabungan wilayah, gabungan permata, konsultasi wilayah 28, bahkan ucapan syukur keluarga, kami taruh dalam tangan Tuhan. Semua dalam kendali daripada Tuhan. Kami percaya ini adalah acara-Mu Tuhan. Bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan lewat acara ini. Bahkan pelayanan yang ada di Worid pun kami taruh dalam tangan Tuhan. JPA berdampak itu yang kami minta. Sehingga kami benar-benar tampil di jemaat Worid. Kami akan memberikan dampak yang luar biasa. Pelayanan kami diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan lewat pelayanan yang dari Jemaat Pusat Ermadiedi. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai di perjalanan, tiba di rumah dengan segala selamat. Mengakhiri ibadah worship night di atas satu nama yang agung, nama yang mulia, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.
dan kita akan saat teduh.